Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin. Saya mohon dimaafkan apabila ada salah kata ataupun perbuatan, karena saya pun hanya manusia biasa. Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kemudian eh, saya sekadar ingin mengingatkan kembali bahwa kita punya tugas akhir ya teman-teman, yang harus teman-teman mulai persiapkan karena sudah memasuki materi perencanaan karangan. Baik teman-teman, untuk mengefektifkan waktunya, saya izin langsung saja memulai presentasi untuk materi ini. Ya, materinya adalah perencanaan karangan. Nah, yang saya bahas dalam perencanaan karangan adalah dua jenis karangan, yaitu karangan ilmiah dan karangan non-ilmiah. Nah, secara definisi ya, kalau karangan itu dikategorikan sebagai pengetahuan yang menyajikan fakta umum yang ditulis menurut metodologi yang baik dan benar. Kemudian, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulisan tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dan sering disusun untuk diterbitkan. Dengan kata lain, kita mendesiminasikan ya, atau mempresentasikan bahasa mudahnya, teman-teman menyampaikan kepada khalayak umum. Nah, ada ciri-ciri dalam suatu praktik penulisan karangan ilmiah. Yang pertama adalah menyajikan fakta atau berdasarkan objektivitas atau pengamatan. Kemudian bentuk penyajiannya pun cermat, konkret, dan juga sistematis. Misalkan teman-teman menyusun skripsi ya, di kampus itu sudah ada buku pedoman yang harus diikuti dan itu sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh universitas. Jadi susunannya sama. Dan sebagai seorang penulis, sikap Anda itu harus jujur dan juga objektif. Dengan kata lain, Anda tidak bisa melakukan yang namanya manipulasi data. Ini yang paling penting ya, sikap penulis yaitu jujur dan objektif. Masih ingat ya di dalam materi sebelumnya, saya pernah menyampaikan tentang konsep yang namanya fabrikasi data dan juga falsifikasi data. Jadi jangan sampai Anda melakukan yang namanya fabrikasi atau falsifikasi data. Karena itu sudah bertentangan dengan kaidah kejujuran dan juga objektivitas. Kemudian untuk penyimpulannya itu faktual dan tidak emotif. Nah, bagaimana maksudnya? Ketika Anda mendapatkan hasil penelitian, mau itu hasil yang baik ataupun buruk, Anda kan tugasnya hanya meneliti. Jadi Anda tidak bisa yang namanya melakukan manipulasi agar hasil penelitian yang Anda dapatkan itu sesuai dengan keinginan Anda, artinya yang baik itu. Tapi ternyata hasil riset Anda justru bertentangan dan didapatkan hasil yang kurang baik. Yaitu mau tidak mau Anda harus sampaikan apa adanya. Nah, kemudian di sini ya, kalau dalam jenis karangan ilmiah, itu pembacanya tentu saja menurut Jones adalah seorang profesional. Ya, jadi kalau karangan ilmiah itu membaca adalah kalangan profesional, artinya seorang akademisi dan juga praktisi. Nah, kalau misalkan Anda membuat karangan populer, maka itu ditujukannya kepada masyarakat umum. Nah, tetapi kadang ada orang kita yang membuat suatu penelitian, kemudian disampaikan di dalam suatu media, misalkan di televisi ya, banyak kasus COVID yang berkembang, tapi masyarakat ini menafsirkan tersendiri gitu ya, maksud dari apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Padahal untuk klasifikasi masyarakat saat menyimak apa yang disampaikan oleh seorang pembicara tersebut, itu belum tentu dia memahami gitu apa yang disampaikan. Tapi banyak masyarakat kita justru mengembangkan dalam opini publiknya sendiri dan dia menyampaikan kepada orang lain lagi. Bahkan salah gitu ya apa yang disampaikan oleh dia kepada orang lain. Dan ini sangat berdampak pada pesan tentu saja yang tidak sesuai. Nah, karangan ilmiah dan karangan populer atau kita biasa katakan non ilmiah sebenarnya ada perbedaan sangat signifikan. Tadi sudah disampaikan kalau karangan ilmiah tujuannya adalah untuk dibaca pada masyarakat profesional atau akademisi dan juga praktisi. Sedangkan kalau populer atau non ilmiah ini masyarakat umum dan karya ilmiah ini bahasanya itu bahasa formal. Jadi bahasa baku dengan menggunakan istilah-istilah teknis. Maksudnya adalah istilah yang sesuai dengan bidang kompetensi yang ditekuni oleh orang tersebut. Misalkan saya bidang bahasa, maka saya bisa menggunakan istilah-istilah dalam bidang bahasa yang bersifat ilmiah untuk dimasukkan ke dalam artikel saya. Tapi kalau dalam karangan populer atau non ilmiah,
kita bisa saja menggunakan istilah-istilah sederhana. Tujuannya hanya orang untuk mudah untuk mencerna atau memahami. Kemudian bentuk penulisannya pun detail dan teliti, susunannya sistematis ya, itu nggak bisa diubah. Sedangkan kalau pada karangan populer, yaitu bentuknya sederhana. Dan judulnya itu bersifat resmi. Kalau dalam karya tulis ilmiah, judul itu tidak boleh lebih dari 14 kata. Ya, tapi ada juga di beberapa jurnal yang meminta hanya 12 kata. Dan itu kita harus mengikuti gaya selingkung penulisan yang berlaku di dalam suatu jurnal. Ya. Nah, kalau misalkan di dalam karangan populer, itu judulnya harus atraktif. Bagaimana maksud atraktif? Itu menarik minat untuk dibaca. Misalkan ya, teman-teman mungkin pernah saya tampilkan beberapa judul, misalkan seperti yang di dalam materi diksi waktu lalu ya, yang kasus partai pengguna narkoba, ketua partai pengguna narkoba. Nah, itu kan judul yang sangat atraktif. Atau pernah saya baca ketika dulu kasus Ahok mencuat, ada seseorang yang membuat berita dengan judul seperti ini, Ahok tertangkap mencuri di Medan. Nah, otomatis orang pasti akan membaca judul-judul seperti ini. Nah, inilah judul yang bersifat atraktif. Artinya orang nanti akan terprovokasi untuk membaca. Ya, walaupun nanti ternyata isinya tidak sesuai lagi dengan apa yang ada di judul, dengan apa yang ada di isi. Dan sebenarnya itu kurang baik, karena tujuannya hanya menarik minat membaca. Nah, untuk karya ilmiah, kita bisa melihat bisa ada di laporan, makalah seminar, jurnal gitu ya, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk karangan populer bisa berupa esai, resensi, tajuk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di dalam praktik penulisan karangan ilmiah, kita bisa membedakan yang mana tema, topik, dan judul. Jadi di dalam satu tema, itu terbagi menjadi beberapa topik ya teman-teman. Jadi dari satu tema ini, kita bisa melihat ini akan terbagi menjadi beberapa topik. Jadi tema ini sangat luas, dan dia bisa dipecah-pecah menjadi beberapa topik. Dan dari satu topik ini akan bisa terbagi lagi teman-teman. Bisa terbagi menjadi beberapa judul. Nah, kalau judul ini sudah sangat spesifik, dia tidak bisa lagi dibuat menjadi beberapa bagian. Nah, jadi kalau di dalam tema, kita biasa mengenal ada topik atau subtopik gitu ya, atau subtema dikenalnya seperti itu. Jadi ada yang menggunakan istilah-istilah lain. Sedangkan kalau pada judul itu memang sudah dibuat lebih khusus gitu. Nah, tema ini masih bersifat umum karena ini nanti sesuatu yang akan diuraikan atau ditempatkan. Sedangkan kalau topik itu adalah pokok pembicaraan. Dengan kata lain, kalau kita mau membuat suatu judul, maka judul itu harus mengacu ke dalam salah satu topiknya terlebih dahulu. Ya, jadi kita mau mengacu judul ini kepada topik yang mana. Kita nggak bisa membuat suatu judul dalam penelitian itu langsung mengacu ke dalam temanya. Itu nggak bisa ya, seperti ini. Tapi judul itu harus mengacu kepada topik terlebih dahulu. Ya, salah satu topiknya. Kalau sudah sesuai dengan salah satu topik, otomatis dia akan sesuai dengan temanya. Jadi dia memiliki runtutan yang memang benar-benar harus jelas. Jadi teman-teman mohon diperhatikan karena kadang ini keluar dalam ujian. Kalau memang ada ujian tertulis yang saya berikan, nanti Anda akan ada pertanyaan. Bagaimana kriteria penulisan judul yang baik misalnya? Apakah harus sesuai dengan topik ataupun tema? Nah, ketika Anda salah menjawab seperti itu ya, atau tidak memperhatikan video yang disampaikan, otomatis bisa terjadi kesalahan. Karena terkadang mahasiswa salah memasukkan, padahal judul yang baik itu harus sesuai dengan salah satu topik. Itu yang paling utama. Karena kalau dalam seminar, kalau misalkan Anda membuat suatu penelitian, untuk diikutsertakan dalam seminar, kemudian judulnya ternyata tidak sesuai dengan salah satu topik, pasti artikel Anda langsung ditolak. Seperti itu ya. Nah, untuk sumber karangan di sini bisa berupa pengalaman, bisa berupa pengamatan, berarti ini secara objektivitas, dan juga bisa berupa pendapat dari orang lain atau pendapat pribadi, bisa berupa penalaran dan juga imajinasi. Jadi ini masih bersifat, ada yang bersifat tidak ilmiah ya. Jadi dengan kata lain, ya bisa dibantah apabila kita memiliki teori-teori tertentu. Nah, menurut Prof. Sabartia Hadiah, tema dan topik itu harus ada manfaat untuk pengembangan ilmu atau profesi. Dan juga harus menarik karena nantinya harus ada hal yang baru yang ditampilkan. Dikenal dengan baik artinya tidak ada seseorang yang bingung. Nanti kalau ada yang bingung ya percuma Anda menyampaikan dengan baik pun ya orang tidak memahami. Nah, mudah diperoleh, maksudnya mudah diperoleh itu adalah literatur review-nya atau kajian yang relevannya. Kalau Anda ternyata sulit menemukan literatur review,
Nanti dalam penulisan skripsi harus ada penelitian terdahulu dan tidak terlalu luas dan sempit. Kalau terlalu luas nanti skripsi Anda menjadi tesis, kalau terlalu sempit itu menjadi makalah. Jadi kadang ada dosen yang memuji, wah ini skripsinya sangat bagus gitu. Mau nggak nanti saya bantu begini-gini gitu ya untuk dijadikan artikel. Anda jangan langsung mau gitu, karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Jadi Anda nggak perlu muluk-muluk riset Anda harus luar biasa. Tidak. Percuma kalau Anda ternyata melakukan risetnya sampai 1 tahun atau 2 tahun gitu. Karena cukuplah 4 bulan, 2 bulan untuk nulis selesai gitu. Jadi skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Nah, contoh-contoh topik dan judul, misalkan pendidikan Islam, ya, maka kita bisa masukkan judulnya sejarah pendidikan Islam. Ini ada tema, ada topik ya. Nah, kemudian dari satu topik di sini yang kita lihat ada warna kuning, ini bisa membagi lagi menjadi berapa judul. Misalnya satu judul ya, ada tema pendidikan Islam, kemudian topiknya sejarah pendidikan Islam. Jadi masih relevan. Dan judulnya adalah nilai-nilai Islami dalam peradaban Islam di Madinah. Nah, kemudian judul itu harus relevan, kemudian mengandung variabel, dinyatakan dalam bentuk klausa, nggak boleh dalam bentuk kalimat tanya gitu ya. Sesingkat mungkin karena memiliki batasan maksimal 14 kata, tidak konotatif dan ambigu. Ini pada karya tulis ilmiah dan bersifat provokatif. Provokatif itu menarik minat pembaca untuk membaca ya teman-teman. Dan kaitan tema dan judul. Kalau seorang penulis itu biasanya dia akan menentukan tema, topik, kemudian judul. Tapi kalau si pembaca itu justru sebaliknya. Misalkan teman-teman baca suatu buku gitu ya, Anda baca isinya terlebih dahulu. Nanti Anda lihatlah baru judulnya. Kadang ada yang kebiasaan gitu, misalkan teman-teman nulis cerpennya dulu, atau nulis puisi dahulu, baru nulis judulnya. Nah itu berarti Anda memposisikan diri Anda masih sebagai seorang pembaca, bukan seorang pengarang. Jadi kalau Anda mau menjadi seorang penulis atau pengarang, tentukanlah temanya dahulu, topiknya, judulnya, baru Anda tulis isinya. Nggak ada kan yang mengajukan skripsi langsung, Pak, ini skripsi saya gitu, sudah selesai. Yang Anda ajukan pertama kali adalah judul. Nah, itulah yang dalam karya tulis ilmiah kita akan membuatnya secara sistematis. Nah, langkah-langkahnya ya tentu saja kita menentukan pokok masalah, karena dalam penelitian itu yang paling penting adalah latar belakang masalah, kemudian kita menyusun kerangka karangannya, lalu dikembangkan kerangkanya dan menyusun daftar pustaka. Kenapa sih Pak harus ada daftar pustaka? Kalau tidak ada daftar pustaka, nanti Anda akan dipertanyakan, ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak karya tulisnya. Jadi kerangka ilmiah ini adalah untuk menyusun suatu rangka yang jelas. Kalau Anda tidak menyusun kerangka ilmiah, nanti takutnya di tengah jalan Anda lupa gitu ya. Nanti kalau Anda sudah memiliki kerangka ilmiah, Anda bisa melihat bagaimana materi yang Anda miliki sudah lengkap atau tidak. Materi pendukungnya bagaimana, dan kalau Anda di tengah jalan lupa, Anda bisa buka kembali ya materi tersebut melalui kerangkanya supaya Anda memiliki ingatan terhadap apa yang mau Anda sampaikan sebelumnya. Nah, ini contoh kerangka ilmiah ya. Kalau dalam makalah gitu ya. Kalau dalam skripsi ini bisa lebih tambah lagi ya. Kita ada landasan teori, metodologi, hasil penelitian, penutup ya, berupa simpulan dan syarat. Kemudian daftar pustaka. Oke, teman-teman. Itu saja mungkin yang saya sampaikan dalam siaran langsung kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sudah menyimak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.